Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang Di di Rapot Ramadan Podcast. Ya, lagi-lagi ketemu kita di Rapot Ramadan Podcast di hari ke 10. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah ya. Oke, lancar kan Mas Piping? lancar-lancar puasanya Mas nih. Aping? Lancar. 10 pertama di bulan Ramadan. Kawit lancar. Apakah sudah ada tamu atau belum? Belum, Alhamdulillah masih lancar. Belum palang merah. Mau ya. Amin. Insyaallah di rapot kita di akhir Ramadan nanti jadi bagus Amin. dan menimbulkan atau menciptakan habit yang baik di Amin. akhir Ramadan. Amin. Amin ya rabbal. Alamin. Tema apa? Tema kita hari ini apa nih, Bang Bay? Memaafkan. Maafkan. Kemarin kita ikhlas. Ikhlas, sekarang memaafkan. Kita memaafkan. Beti, Jadi beti. makin lengkap ya. Kalau udah bisa ikhlas, Kenapa nggak maafin ya? iya. Benar. Berarti kita juga harus memaafkan. Ikhlas dan memaafkan. Maafkan. Tuh. Kalau misalkan ini udah memaafkan tapi kayak gua nggak bakal lupa nih gitu. Itu pendendam dong itu. Oh, Ya? itu namanya pendendam. Iya. Walaupun kayak udah maafin nih, tapi kayaknya gua nggak bakal lupa deh gitu. Itu namanya dendam. Iya sih, jadi masih dendam ya. Bukan maaf Gimana? doang ya. Kalau maaf ya udah. Udah selesai. Oh, kalau maaf ya udah gitu. Hilang. Kan ada kan? Nggak usah gini deh. Kalau bisa nggak usah numpuk-numpukin penyakit hati. Kalau gua gini. Maaf nih, udah gua maafin ya. Daripada lo, gua nggak bakal lupa Apa yang lo kerjain? gitu. Mendingan Mendingan apa? dirubah jadi ya udah, gua nggak peduli apa yang lo lakuin. Udah Wih, cuek aja. cantik. Iya, jadi ya udah gitu. Jadi udah, lu nggak kepikiran Lagi. dendam ya apa Iya, gitu. benar sih. Selalu dah lu mau ngapain. Aquarius. Bener. Gitu ya kan. Iya, iya. Bro. Yang mending gak usah lihat. Iya, kayak ya udah aja gitu. Mm. Soalnya kalau misalnya masih iya udah gue maafin tapi masih Ngepo-ngepoin Jangan gitu, nggak iya. nendang lagi ya. itu mah sama aja. Iya sih, sama aja gak maafin Gitu, sebenarnya ya. iya. Benar. Jadi kenapa ya, Cie? Iya. Memaafkan itu rasanya lebih berat yang tadi dibilang Bang Bay daripada marah. Itu marah. Marah, dendam gitu ya, iya lebih. Iya. Kalau gue ya mendingan gue marah, maksudnya marah nih. Saat itu aja. Dar. Udah gitu kelar. Terus itu udah. Iya, kalau gue ya. Tapi ya kenapa nggak- tuh Mas Piping? tetap nggak bagus juga sih. Tapi pada dasarnya ya emang marah itu reaksi. Reaksi. Tapi apa yang kita keluarin itu kan reaksi. Tapi memaafkan itu adalah keputusan. Dan keputusan memaafkan itu nggak selalu gampang. Iya, sulit benar Susah. sih. Mirip-mirip sama ikhlas kalau kata gue. Iya, tapi ini sebenarnya levelnya lebih mistik, masa mistik sih? Lebih jauh lah ya. Lebih jauh lah ya. Mm. Lebih jauh. Ya, pada dasarnya kalau kita udah memaafin, ya udah jangan ini banget di bahasanya. Iya, jangan diinin banget lah. Iya, Kata gue mah jangan jangan diinin diinin banget banget. udah. Iya, jangan diinin banget. Lupain dulu sih, bener sih, kalau udah maafin lupain ya. Maksudnya Iya, udah. lupain kesalahannya jadi. Benar. Benar. Diiniin. Benar. Tapi kalau berat kan, maafan kan berat ya. Kenapa kita tetap harus memaafkan? Kenapa? Ya, tadi benar kata Mas Piping, biar gak jadi penyakit hati sih kalau menurut Iya. gua. Iya. Tapi ada nggak hal yang susah banget buat maafin nih, Mas Piping atau Mas Alpin selama hidup nih, kayak pada saat itu gua susah banget maafin. Ada nggak hal? Pada saat itu, Iya, Iya. ya pernah nggak kayak di sisi gue susah banget nih buat maafin hal kayak gini nih gitu. Pada saat itu ya oh ada, ada. pernah. Dan Apa? emang lama. Cuman kalau ditanya sekarang, itu gue lebih milih kayak ya udah gue nggak peduli, udah gue ini lagi. Kan udah ikhlas, jadi Ya, udah lama-lama udah lupa termaafkan kan. gitu. Jadi lupa sendiri udah. Iya. Iya. Kalau Mas Aman. Piping ada nggak kayak pada saat itu gue kayak nggak susah nih maafin nih. Oh, itu ada. Pasti ada Tapi kayak- kembali lagi ya, marah itu kan reaksi. Mm-mm. Apa yang setiap yang dirasain gitu. Kalau bisa ini buat diri saya pribadi,
Bang Bay atau Kapit marah jangan terlalu lama. Udah tinggal aja deh. Karena kita ini contoh ya, kita kayak bawa kamera ya, ini misalkan bawa kamera. Kamera kan notabene nggak sampai 5 kilo. Kalau kita bawa kemana-mana kan juga berasa berat. Iya berasa benar. Nah kita kan kalau bawa dendam atau mungkin yang belum maafin orang, kayak makin berat kan. Ntar malah lagi puasa sekarang, pikiran, gara-gara dia nih. Batal. Misalkan Oh jadi contoh dia, disambut pautin terus? iya dong. Gara-gara dia nih, misalkan harusnya bisa beli motor karena dia nggak minjem duit, jadi nggak bisa beli motor gitu. Atau bisa beli apapun lah yang kita pengen tiba-tiba karena ya itu salah satunya. Dan kalau berat nih, kenapa kita dianjurkan atau selalu dianjurkan untuk memaafkan? Karena hasilnya itu indah, melapangkan. Lebih enak sih ngelapangin sih. Mungkin bagi beberapa orang kayak masa sih kita dengan memaafkan itu jadi lapang gitu ya. Terus kita bisa buat diri kita itu lebih ringan, tenang. Masa sih? Itu kembali lagi. Kalau kita benar-benar memaafkan, pasti pernah pakai itu kan, apa namanya, plosa atau apa. Itu kan kalau sampai benar dihisap kan plong kan, kayak gitu. Itu tuh analoginya kayak gitu. Kalau ini kan ngomong memaafkan ya, kalau misalnya gue punya salah sama Fitri, misalnya nih, terus gue udah minta maaf nih, gue minta maaf ini gini segala macam, tapi dia nih nggak mau nih maafin nih, yang salah siapa ya? Kembali dulu, kita breakdown nih, kita jelasin masalahnya apa. Udah ketemu kaitan baik-baik, dia bilang, Fit, yang kemarin masalahnya ini, mohon dimaafin ya. Dan masalah ini udah diantisipasi dengan cara gini. Jadi ke depan tidak akan mengulangin. Nah, Fitri atau wajib membukakan pintu maaf. Ya soalnya gue pernah dengar juga kalau misalnya gue udah minta maaf tapi dia yang gue minta maaf itu kayak kekeh, nggak mau minta maaf, nggak mau ngucapin iya gue ini segala macam itu, ya udah nggak apa-apa, yang penting lu udah mencoba untuk meminta maaf dan urusan apa diterima atau tidaknya ya itu urusan lu sama yang di atas, kayak gitu. Gua pernah dengar kayak gitu, cuman gua nggak salah apa benar. Wallahu alam bisawab ya, nanti mungkin ada yang lebih paham nanti di komentar boleh. Tapi pada dasarnya orang yang maju meminta maaf itu lebih baik. Ya, tangan lagi kita nih. Sekarang kalau Bang Bay udah minta maaf, udah ada rasa belum? Kalau Kafit nggak maafin, yang berat siapa? Tapi ke bawah. Ini logikanya aja ya, logikanya kayak gitu, analogi kayak gitu ya. Kita yang minta maaf nih, ya udah segala macam. Tapi dengan catatan tidak mengulang. Ya udah berarti orang ini harus maafkan. Tapi kalau pernah tuh nanti nggak maafin, ya Allah alam bisawab. Nanti mungkin ada yang bisa jawab, silakan. Kayak gitu. Jadi pada dasarnya kita minta maaf dulu nggak apa-apa. Tapi kita boleh pilih nggak sih Mas Piping? Ini misalnya kayak nggak mau dalam hati kayak gue nggak mau maafin, boleh nggak milih untuk tidak memaafkan? Alasannya apa? Karena misalkan sakit hati banget misalnya ya. Benar. Kembali lagi ke kemarin podcast yang kemarin, kelas Nabi aja. Ini kita mau ngambil contoh kan Nabi Muhammad ya sebagai storyteller dan kita nggak bisa. Nabi aja yang walaupun itu orang bukan Islam, itu orang yang mohon maaf notabene udah tua dan tidak bisa melihat, tetap di kelas deh, diikhlasin sampai akhir hayatnya. Gitu. Nggak boleh Fitri. Kita bukan nabi. Betul, tapi setidaknya kita mencontoh salah satu sifat Nabi. Tupin, maafin. Ntar jangan ngomongin Nabi Jaksel ya, bahaya nih. Ya, Oke, skip lagi. Skip. Ya, jadi Nabi kita itu mencontohkan yang baik sebagai sudut yang baik. Jadi ya pun kalaupun memang mau orang kayak contoh lah, ada kaum kafir kan kalau lagi berperang kan nggak boleh kan membunuh anak membunuh istilah wanita, terus apa pokoknya ada ini aja perang aja kita ada aturannya. Aturannya nggak main terabas aja, iya nggak boleh. Nggak boleh lu nyerang medis gitu, ya, nggak boleh peraturannya. Ya, jadi kayak gitu itu aja, makanya jelas sebagai umatnya Nabi Muhammad, Nabi terbaik yang ada ya, pernah ada gitu ya. Jadi alangkah baiknya itu kita memaafkan juga. Ada dalilan apa, Bang?
Dalilnya. Surat apa atau apa. Ya, jadi di Quran surat An-Nur ayat 22 Allah berfirman, An-Nur ayat 22. Ya, maafkanlah dan lapangkanlah. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Tuh. Tapi kan maksudnya kayak nggak semua orang bisa langsung pada saat itu juga memaafkan gitu Mas Pipin. Kayak butuh waktu untuk memaafkan. Mau ya. berapa lama? Kita nggak tahu ya. Misalkan kayak contohnya mungkin teman-teman di rumah nih kayak yang sakit hati banget. Ya udah gue bakal maafin tapi nggak tahu kapan gitu. Iya, mau Misalnya berapa gitu. lama aja. Masalahnya di hadis lain atau di tafsir lain itu infonya marah itu nggak boleh lebih dari 3 hari. 3 hari ya, 3 hari nggak boleh. 3 hari gue pernah dengar 3 hari. 3 hari kan kayak gitu. Gini deh, misalnya nih lu marah, terus gue minta maaf, tapi lu nggak mau maafin gitu. Gue ketawa lu kayaknya. bilang, ntar aja gini segala macam. Kita nggak tahu itu kita sampai kapan. Nah, mendingan disegerakan. Tuh, oh iya, ya benar. Masya Allah. Benar. Jangan tunda-tunda kayak gitu. Gue maafin tapi gue gak ngeliat muka lu lagi misalnya gitu. Lu jangan pernah berhadapan, jangan pernah muncul di hadapan yang muka penting gue. ucapan maaf lu penuh dengan keikhlasan. Asik. Berarti kan kalau misalnya lu bilang gue gak mau ketemu lagi, itu konsekuensi gue karena gue telah berbuat salah sama lu kan. Ya udah gue jalanin, yang penting lu maafin gue. Udah gitu. Ya, betul. Keren banget bro. Bener. Karena kan ada sebagian orang kayak mau maafin tapi jangan sampai ketemu lagi gitu kan. Takut kayak mungkin trauma, ingat lagi dihianati. Gue juga gitu. Kayak ya udah, gue maafin, gue udah selesai segala macam, gue udah ngelakuin lagi. Cuman ya udah, kalau misalnya mau kayak nih, tar dulu deh, gue bukan belum maafin, kayak tar dulu deh, gue masih belum aja, nerima nih, belum lapang nih. Gitu. Iya, ada sisi kayak gitunya, betul. Kayak gitu ya. Ada contoh lain nggak? Ya, contoh kehidupan sehari-hari nih. Ya. Yang relate di kehidupan kita nih. Iya, dari sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Pernah difitnah lewat gosip tentang putrinya Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah, yang menyebarkan adalah Mistah, orang sebelumnya ia bantu. Tapi setelah ayat ini turun, Abu Bakar memilih memaafkan. Ini bukan soal lemah, tapi itu baliknya, itu malah luar biasa kuat. Loh, sekarang kalau kita nurutin hawa nafsu, apa yang terjadi? Tetap marah kan. Sikat aja, apalagi sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, itu orang yang benar-benar terpandang. Iya benar. Orang yang salah satu sahabat di awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Intinya itu udah maafin dah, kita nggak ada yang tahu. Kita nggak pernah tahu. Dan kita nggak. Nah, itulah bergunanya kita memaafkan. Kita nggak pernah tahu kita umurnya kapan, dan kita tidak pernah tahu dosa kita tuh seperti apa. Takutnya ke bawah. Betul. Kita ke bawah malah lebih PR lagi ya. Jadi kalau bisa maafin. Kita belajar maafin dah sekarang. Ngeri. Soalnya kita kagak tahu kan, tadi bilang kita kagak tahu hidup kita sampai kapan. Kalau kita nggak maafin kan, contohnya setaruh lah itu dendam jadinya kan, karena udah menumpuk sekian lama segala macam. Taunya kita gitu kan ke bawah. Tapi lu tipikal pendendam nggak, Ben? Enggak sama sekali. Berarti malah pada saat itu aja ya? Cuman dikit aja. Enggak. Canda. Puasa ya guys, puasa. Canda. Enggak, pendendam gue biasa aja. Makanya juga waktu mudanya dulu sama. Pendendam nggak bisa kayak apa marah hal itu juga? Apa lebih ke arah mana, pendendam juga ada. Karena ya kayak umur baru sekolah gitu. Iya, ABG gitu. Iya, pas sama. Kita kan juga pernah istilahnya sama, nggak usah jauh-jauh lah, sama orang yang lahirin kita, ibu bapak gitu ya. Sama kan. Iya, kalau lagi kesel ada sama gitu. Keluarga. Tapi lawan mulu. Enggak dong. Enggak dong. Jadi kadang kayak gitu kan, kita udah panas banget, dendam gitu sama. Tapi ujung-ujungannya kayak sekarang nih, orang tua kita nambah umurnya, kita malah ngerasa, oh iya dulu begini ya, gitu. Iya, pasti maafin. Karena orang tua itu kan udah pernah jalanin hidup, dia pasti ngasih tahu hal-hal yang baik. Walaupun cara penyampaian kayaknya mungkin dia nggak sampai ke kita. Ya, cara penyampaian beda. Kesel, benar. Gayanya beda. Betul. Old style. Kalau zaman dulu bilangnya VOC ya. Iya. Ini sama kayak boomers dan Gen Z kan nggak relate ya, kayak misalkan kita diomongin
Lu boomers kan? Boomers guys ya. Jompo. Enak aja. Yaudah, maksud kali itu kita ini aja ya, gitu aja. Pokoknya intinya Harus sebisa memaafkan. mungkin kalian harus memaafkan. Walaupun berat. Gitu, walaupun berat. Jangan sampai itu jadinya nanti malah jadi dendam dan menyusahkan kita di dunia dan di akhirat. Betul. Betul. Jadi kesimpulannya kayak gitu ya. Memaafkan juga itu memang berat. Ya. Yakin tuh berat, yakin. Tapi damainya luar biasa. Luar biasa. Benar. Terutama buat diri kita. Ya, sama kayak kemarin kayak ikhlas. Pokoknya kalau lu udah bisa ikhlas, lu bisa maafkan, apapun jadi enak gitu. Mau lu mau kemana, mau ngerjain apa, mau sama siapa tuh jadi enak gitu. Betul. Pokoknya maafin aja. Allah tidak tidur. Wih. Mantap. Kayak hal yang pernah terjadi pokoknya. Salut. Mantap. Udah, gitu aja. Terima kasih yang udah nonton podcast ini dari episode 1 sampai hari ini. Semoga bahasan-bahasan kita ngebantu kalian jadi makin mantep lagi nih badannya. Terus jadi pribadi yang lebih baik dah. Betul. Ya kan? Pokoknya jangan lupa subscribe, komen. Like. Wis mantap. Ngantuk banget nunggu puasa nih. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gue Alvin. Saya Piping. Saya Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.